7 anggota badan tempat bersemayam setan dan jin. 1. Lubang mulut. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh setan dan jin. Karena itu, mereka seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa banyak kita menguap, dan apakah semuanya disebabkan oleh rasa kantuk? Saat belajar, saat bekerja, yang terparah saat sedang salat. Itulah salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia. Melalui lubang mulut yang terbuka saat menguap. Karena itulah Rasulullah mengajarkan agar kita menahan jika ingin menguap, atau semisal tidak mampu lagi ditahan, maka tutuplah dengan tangan, agar tidak terbuka hingga berhasillah setan masuk, dan bersemayam di dalam tubuh kita. 2. Di bawah kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kuku. Inilah sebab mengapa Rasulullah mensyariatkan potong kuku, sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah sholat Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan terjaga, ternyata di bawah kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat jin bersemayam. Bayangkan, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Potonglah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat kuku-kuku yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad. 3. Lubang hidung. Mungkin sedikit yang mengetahui, jika setan dan jin juga suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itu Rasulullah memberikan tuntunan, agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur. Agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya, dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Sebuah hadis menjelaskan, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 4. Lubang telinga. Setan juga menyukai lubang telinga manusia. Mereka selalu menggoda manusia meskipun saat tidur. Karena saat tidurlah waktu yang digemari, mereka bisa semakin mudah membuat manusia lalai dalam beribadah kepada Allah. Dilalaikannya kita dari mendapat keutamaan di sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat. Kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. 5. Aliran darah manusia. Sungguh teramat sulit untuk mengetahui, apakah di dalam tubuh kita bersemayam jin yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan yang menggiring kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah melarang kita memakan makanan haram, bahkan menghindari yang tidak jelas. Karena bersama makanan haram itulah jin masuk ke dalam tubuh. Menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat, mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan pada Allah. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 6. Lubang pusar. Inilah salah satu tempat yang seringkali diabaikan manusia dan disukai jin. Pada beberapa kasus ruqyah, diketahui jika jin yang menggodanya bersemayam di lubang pusarnya. 7. Lubang kemaluan. Salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat, atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran, jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor, dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan. Sebab setan selalu mengincar dan bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah.